Tak bisa lagi didiamkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ultimatum Vladimir Putin, Rusia bakal hadapi Barat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato yang mengerikan. Presiden Amerika Serikat mengancam Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Barat siap menghadapi serangan Rusia di Ukraina. Joe Biden dalam pidato kenegaraannya mengatakan, pemimpin Rusia mengabaikan pilihan untuk menghindari perang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengeluarkan peringatan keras kepada Vladimir Putin bahwa ia harus membayar harga yang cukup mahal karena telah menyebabkan kekacauan setelah menginvasi Ukraina. Demikian berita terkini warta kotalife.com bersumber dari mirror.co.uk pada pagi ini. Barat dan NATO siap hadapi serangan Rusia. Dalam pidato kenegaraannya, dia mengatakan bahwa Barat siap untuk menghadapi serangan Presiden Rusia di negara Eropa. Dia mengatakan kepada bangsa, sepanjang sejarah kita telah mempelajari pelajaran ini. Ketika diktator tidak membayar harga untuk agresi mereka akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Mereka terus bergerak dan biaya dan ancaman terhadap Amerika dan dunia terus meningkat. Dia melanjutkan dengan menyoroti bagaimana Vladimir Putin telah menolak pilihan untuk menghindari perang. Perang Putin direncanakan dan tidak diprovokasi. Dia menolak upaya diplomasi yang berulang-ulang. Dia pikir Barat dan NATO tidak akan merespon dan dia pikir dia bisa memecah kita di sini di rumah, kata Biden. Putin salah, kami siap. Biden berusaha menyatukan orang Amerika dalam solidaritas dengan Ukraina dalam pidatonya sambil juga berfokus pada agenda ekonomi domestiknya. Dia juga memperkenalkan kembali elemen-elemen dari program Build Back Better-nya yang terhenti. Joe Biden juga menegaskan bahwa pesawat Rusia akan dilarang terbang di wilayah udara Amerika Serikat. Perang di Ukraina dan inflasi yang tinggi di dalam negeri adalah dua tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahannya selain pandemi virus corona yang sedang berlangsung. Setelah pasukan Putin menginvasi Ukraina, Biden mengatakan bahwa sanksi berat akan diberlakukan dan Rusia akan menanggung konsekuensinya. Presiden mengecam serangan brutal Moskow di Ukraina melalui darat, laut, dan udara. Dia mengatakan kepada wartawan, Putin adalah agresor, Putin memilih perang ini, dan sekarang dia dan negaranya akan menanggung akibatnya. Dia menambahkan, sekarang saya mengizinkan kemampuan apapun tambahan Amerika Serikat untuk dikerahkan ke Jerman, seperti bagian dari tanggapan NATO, termasuk pasukan pangkalan Amerika Serikat disiagakan beberapa minggu yang lalu. Namun dia memperingatkan, pasukan kami tidak akan terlibat dalam konflik dengan Rusia di Ukraina. Pasukan kami tidak pergi ke Eropa untuk berperang di Ukraina, tetapi untuk membeli sekutu NATO kami dan meyakinkan sekutu di timur. Rusia masih terus melakukan invasi ke Ukraina. Bahkan kini ledakan menggema di seluruh ibu kota negara Ukraina, Kiev. Serangan ini dilihat secara luas sebagai aksi kekerasan sebagai aksi militer khusus untuk melindungi kepentingan Rusia sendiri. Serangan rudal telah menyerang wilayah-wilayah seluruh negara termasuk Kiev dengan perkiraan 137 warga sudah tewas. Putin telah mendesak militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka guna menghindari konflik. Namun pasukan Ukraina telah menempati posisi siap untuk mempertahankan kota mereka dengan Presiden Vladimir Zelensky tetap ada di gedung pemerintahan. Kini dengan Kremlin telah menyatakan niatnya di Ukraina dengan jelas, banyak negara-negara tetangga yang dulunya juga menjadi bagian dari Uni Soviet telah memulai menyuarakan kekhawatiran bahwa mereka bisa jadi sasaran Putin selanjutnya. Ini termasuk negara-negara Balkan, Lithuania, Latvia, dan Estonia yang dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet. Mengutip Express pada Kamis lalu, Presiden Lithuania Gitanas Nausėda menandatangani sebuah dekret menerapkan status darurat. Dalam sebuah pernyataan, kantor Presiden mengatakan tujuan status darurat adalah untuk menangani ancaman serius terhadap keamanan publik, merespon pada kemungkinan ketegangan dan provokasi termasuk pasukan militer skala besar Federasi Rusia dan Republik Belarusia. Sementara negara-negara Balkan adalah bagian dari NATO, Profesor Julian Lindefreds, seorang pakar strategis dan penasihat pertahanan yang telah bekerja dengan NATO, menanyakan sampai mana persekutuan ibu kota melindungi anggota-anggotanya menghadapi Rusia. Ia mengatakan jika kita tidak bangun, maka mungkin Putin akan terus menguji batas kami. Jika Anda melihat peta, jika Ukraina jatuh ke Rusia dengan Belarusia sudah berada di wilayah Rusia, bagaimana kita benar-benar membela negara-negara Baltik? Bagaimana kita mempertahankan Tanjung Utara Norwegia atau Kepulauan Norwegia Svalbard dari perampasan tanah Rusia?
Jika penguatan kekuatan kapal selam Rusia terus berlanjut, bagaimana kita melindungi pasukan dan penguatan melintasi Atlantik jika kita tidak bisa lagi mempertahankan wilayah itu dari Putin? Seperti Ukraina, semua negara Baltik memiliki sejarah yang dalam dan terkait dengan Rusia. Masing-masing telah menjadi bagian dari kekaisaran Rusia sejak akhir abad ke-18. Setelah revolusi Rusia tahun 1917, mereka menjadi negara merdeka. Tetapi Kremlin mencaplok ketiganya pada tahun 1940 selama hari-hari dramatis Perang Dunia II ketika Paris jatuh ke tangan Jerman, masing-masing menjadi Republik Uni Soviet. Mereka tidak memperoleh kemerdekaan lagi sampai September 1991 ketika pemerintah Soviet akhirnya mengakui mereka sebagai negara berdaulat. Sementara ancaman segera ke Baltik tampaknya tidak mungkin. Ketiga negara khawatir tentang kemampuan Rusia untuk memisahkan mereka dari seluruh Eropa melalui celah Suwalki. Ini adalah sebidang tanah sempit sepanjang 65 km yang sulit dipertahankan di perbatasan Polandia-Lithuania, jalur yang menghubungkan Baltik dan bagian NATO lainnya. Perdagangan ini dipandang menjadi salah satu titik NATO yang paling rentan. Di sebelah barat terletak eksklasif Rusia yang dibanjiri senjata, Kaliningrad sebelah kirinya adalah Belarusia. Minggu lalu, Mariusz Laurinavicius, konsultan keamanan independen di Lithuania, mengatakan kepada Financial Times, "Kami menjadi Jerman Barat. Negara lebih kecil dikelilingi musuh dengan kemampuan militer mumpuni. Negara-negara Balkan tidak hanya bekas negara-negara Soviet yang telah bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dan menyediakan contoh seperti Ukraina mengenai kemungkinan integrasi Eropa." Kultisal, sekretaris permanen di Kementerian Pertahanan Estonia, mengatakan permainan perang dilakukan Belarusia dengan pasukan Rusia, artinya Moskow punya 10 kali jumlah pasukan di wilayah itu dibandingkan NATO di sebelah timur Balkan dan Polandia.